Ayo mulai aja ya sambil nunggu teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Didi Ustandi dan Bapak Yamin sekaligus sebagai atasan kita. Yang saya hormati teman-teman bagian Politep maupun bagian Cup Making yang mungkin belum ada yang datang ya, sambil kita nunggu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi, di mana pada sore hari ini kita sedang melakukan kegiatan buka bersama. Alhamdulillah, kegiatan buka bersama ini kita rutin setiap tahun karena untuk menjalin silaturahmi kita baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabiin-tabiinnya. Semoga kita semua kelak nanti di yaumil akhir akan mendapat syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang saya hormati, saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada acara buka bersama ini. Mudah-mudahan niat baik teman-teman akan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama pembuka mohon maaf juga kepada teman-teman bila mana dalam acara ini masih ada kekurangan baik dari tempat maupun penyajian. Mungkin itu aja sebagai pembuka awal dari saya. Nantinya ada sedikit tausiah dari Bapak Ustadz Didi Ustandi. Teman-teman silakan nanti dengarkan dengan baik-baik. Mudah-mudahan dengan diisi sama ceramah beliau akan menjadi panutan kita nanti di hari-hari kemudian. Mungkin itu aja sedikit sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Opat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, lam mawjuda illallah. La ilaha illallah, lam mawjuda illallah. La ilaha illallah, lam matluba illallah. La ilaha illallah, lam maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal
العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأمل كنا إلى هذا النبي مصطفى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wa da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul aliyyim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kebetulan saya tidak diamanatkan untuk sebuah tema. Berarti bebas saya dalam menyampaikan kesempatan ataupun tausiah kali ini. Ayo kita sama-sama manjatkan puji dan syukur ke Zat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini menjelang waktu buka kita sama-sama ditakdirkan untuk kumpul. Wa idza sa'alaka, diulang ya. Dan apabila hamba-hambaku ibadi anni bertanya kepada Rasulullah tentang siapa? Tentang Allah, tentang aku, kata Allah. Saya tanya, kita semua kenal Allah? Kita semua kenal Allah? Kok melempem? Kayak ragu-ragu gitu loh. Ayo saya ulang, kita semua kenal Allah? Ayo kita sama-sama bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, kalau dites satu-satu kayak bisa repot ini. Karena kenapa? Inilah pentingnya ngaji. Dengan syahadat kita bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Dan kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi itu berarti kita mengetahui baik dengan jasad, ruh, termasuk zohir dan batin kita. Jadi kita tidak ada tujuan dalam hidup ini selain daripada Allah. Itu kuncinya. Yang selanjutnya di sini tadi itu fa inni qaribun. Maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Nih, ya, Masya Allah berinding saya. Kita itu dekat dengan Allah ini, tidak bisa jauh, bahkan lebih dekat daripada apa ini namanya. Silakan kita mau baik mau enggak, tetapi ingat Allah itu dekat dengan kita. Bagaimana caranya? Ya itulah kita datang ke acara pembuka seperti gini, adain majelis taklim, pengajian, membaca suratul Fatihah, membaca sholawat, membaca kalimat tauhid. Itu salah satunya. Bahwasannya kita merasa dekat dengan Allah. Dan tidak ada tujuan lagi dalam hidup ini selain daripada Allah. Bukan begitu, Son? Makanya agak larak lirik, Son. Di sini kebetulan tidak ada lawan jenis, Son. Masya Allah, Allah karim. Kita lanjut. Udibu da'watad da'in. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Idza da'ani. Apabila ia memohon kepadaku. Tuh, ya. Jadi kita itu tujuan berdoa itu bukan sama siapa, tetapi hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali kita berdoa selain daripada Allah. Sudah jelas, kalau kita memintanya selain daripada Allah, maka kita akan celaka dan tersesat. Maka saya katakan tadi, jangan ngaji sama jangan ngaji sama jangan bertanya sama Bago. Datang ke pengajian.
Padahal saya kondisi sakit. Tapi kalau udah begini semangat. Walaupun cuma datang separoh. Allah Karim. Tuh datang lagi. Ayo sini sayang. Langsung ke depan. Jangan di belakang. Langsung ke depan. Langsung sini. Son, kamu aduh larahin. Di belakang situ. Kita lanjut. Ya. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Jadi intinya apa? Kalau kita ingin dekat dengan Allah itu, kita itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya adalah puasa. Puasa ini perintah dari Allah. Sebenarnya kalau orang yang sudah dekat dengan Allah tidak merasa haus dan lapar, asli. Karena kenapa? Yakin ini perintah dari Allah. Sudahkah kita seperti itu? Berarti kita belum bisa mencapai puasanya puasa khusus. Atau yang namanya puasa ruh. Kalau kita sudah dekat dengan Allah itu tidak merasa lapar dan haus. Yang ada lemes, ngantuk, wajar. Kalau umum, wah, kalau yang umum, ya pasti ngerasa lapar. Ngerasa haus. Apalagi awam mah udah. Masih untung mau hadir ke acara buka bersama pun juga. Masya Allah. Awas, ingat. Satu sama lain kita gak boleh saling meledek, saling menjatuhkan. Tapi satu sama lain kita saling memotivasi, mengajak untuk kebaikan. Karena tujuan kita di sini jelas dikatakan wal yu'minubi, yaitu hendaklah mereka itu beriman kepadaku, la'alakum yarsudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Artinya yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa untuk membuat benar sekalipun. Ya, awas, jangan sampai kita merasa paling benar. Tidak bisa. Tetapi kita sama-sama saling mengingatkan. Karena kita sama-sama ingin selamat. Karena kita sama-sama ingin dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, Allah Karim, siapa yang menentang kita? Siapa yang menendang kita? Siapa yang tidak akan bisa? Orang tersebut yang niatnya jahat, niat menjatuhkan, yang akan jauh pergi dari apa yang dia niatkan. Yaitu makanya di sini ada satu ayat di luar tema puasa. Tetapi ini sebuah motivasi yang sangat besar untuk kita tetap belajar dan belajar. Apa di sini? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah itu menyeru kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Mengajak, mengingatkan, memberi peringatan. Kalau sama orang yang beriman, Allah mengajab, summa na'udzubillah wa summa na'udzubillah min. Walaupun hartanya banyak, kedudukannya tinggi, tapi dia tidak merasa ketenangan. Tetapi orang beriman tenang. Apa di sini? Udhulu fisilmi apa? Masuklah ke dalam agama Allah, yaitu Islam secara menyeluruh. Jangan separoh-separoh kok. Jangan separoh-separoh, setengah-setengah. Tetapi kita secara menyeluruh. Artinya apapun itu, termasuk puasa. Puasa ini puasa ibadah yang paling berat. Ibadah yang paling enak apa? Ada yang tahu ibadah yang paling enak? Saya rasa ini udah banyak ya rumah tangga. Kang Bud, ibadah yang paling enak apa Kang Bud? Nikah. Gak ada lagi. Ya, rumah tangga yang ibadah yang paling enak itu nikah. Nikmat terasa hangat, Masya Allah. Makanya yang muda-muda nih, ya, kalau ingin ibadah yang paling nikmat, buru-buru nikah. Jangan kawin, tapi nikah. Ibadah yang paling berat adalah berperang di jalan Allah. Melawan diri kita. Melawan nafsu yang ada di dalam tubuh kita. Coba, mau dipukul diri kita. Musuh masih nampak di dalam medan perang. Perang Badar masih kelihatan. Tetapi melawan diri kita itu jauh lebih berat. Makanya, kalau melihat orang yang beriman, itu bukan ketika dia lagi seperti ini. Wow, pakai sorban, pakai peci rapi. Tapi giliran sendiri telanjang. Giliran sendiri apa yang dia lihat tidak benar. Maka daripada itu, kita kalau ingin tahu seseorang iman, dia ketika dia sendiri bagaimana. Tapi susah dan sulit juga. Tetapi pada prinsipnya, lihat dalam ketenangan dalam hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka daripada itu, sekali lagi, kita masuklah ke dalam agama Allah ini secara menyeluruh. Jangan yang enak-enaknya aja. Baik yang gak enak, yang enak. Terus kita jalankan. Apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, kita jauhi. Kita sama-sama belajar dan belajar. Yang selanjutnya adalah
Udhulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan. Artinya kita jangan mengikuti langkah-langkah setan. Bagaimana langkah setan itu? Dia tahu Tuhannya itu Allah. Dia tahu bahkan setan itu, iblis itu sujudnya paling hebat daripada malaikat. Bahkan malaikat pun juga belajar kepada siapa? Iblis. Tapi ketika diciptakan manusia, Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia enggan. Karena kenapa? Dirinya merasa hebat. Iblis itu dirinya merasa hebat, sehingga muncul apa? Sifat sombong. Ini saudara-saudaraku yang harus hati-hati dalam hidup kita. Jangan merasa kita paling pandai dalam beribadah, dalam merasa kita paling kuat dalam berpuasa. Jangan sampai merasa kita ini udah hatam berkali-kali, tetapi sedikit saja ada rasa sombong, ada rasa paling hebat, ada rasa memandang orang lain itu sepele, lebih rendah daripada. Hati-hati. Iblis itu ibadahnya bertahun-tahun, bahkan malaikat pun belajar kepada iblis, tetapi dia ahli nar, dia dijadikan sebagai ahli neraka. Karena apa? Kesombongannya. Sumana'ujubillah wa sumana'ujubillahi min dahli innahu lakum aduwwum mubin. Jelas bahwa iblis itu adalah musuh yang nyata. Maka daripada itu, ayo kita sama-sama bersolawat, kita sama-sama memohon kepada Allah. Tapi waktu ini masih sangat panjang, kurang lebih sekitar 5 menit lagi. Maka daripada itu, tetapi kalau saya ngomong terus lumayan juga agak kering. Tetapi daripada itu, barangkali sebelum saya tutup ada yang mau bertanya tentang puasa atau di luar puasa, mangga. Karena kalau saya ngomong terus lumayan ini, apalagi kondisi badan saya sedikit agak ngedrop. Silakan, yang mau bertanya silakan. Saya tunggu. Ayo mangga, kita sharing. Monggo. Santai aja. Sebelum kita tutup. Setelah puasa apa-apa, mason, yang ragu, yang batal apa enggak gitu, yang Ini saya kuatkan mengenai puasa. Ada yang kita kerja itu kerja berat, ya. Kita itu kerja berat seperti bagian di resin, ya Kang Bud. Material. Sebenarnya awas, jangan tidak diwajibkan puasa, tetap diwajibkan puasa. Tetapi kalau memang kita sudah tidak kuat, ya boleh berbuka. Tetapi harus diganti dengan hari-hari lain. Jangan sampai sekarang tahun ini nggak puasa, tahun yang akan datang jangan. Kita bayar. Karena kenapa? Dengan kondisi. Terus ketika kita pulang kampung pun juga sama. Kalau memang kita kuat, dianjurkan untuk berpuasa. Kalau memang tidak, kita boleh untuk membatalkan puasa. Tetapi lagi-lagi tadi, jangan sampai kita tidak berpuasa. Karena kenapa? Satu-satunya pahala yang tidak bisa diraih, diambil oleh orang lain, hanyalah puasa. Sholat dengan gibah bisa hilang. Ya, hati-hati. Sodako dengan gibah bisa lewat, ya. Haji dengan gibah bisa pergi. Tuh, artinya semua amal ibadah termasuk zakat. Kalau kita gibah maka hilang. Tetapi amal puasa ini, insya Allah, itulah hebatnya puasa. Maka puasa di sini yang pertama itu adalah rahmat. Maka tidak sedikit orang yang nggak biasa ibadah aja mampu di situ ibadah. Karena apa? Itulah tanda pertolongan Allah, ya. Mampu berpuasa dia. Tetapi setelah lewat rahmat 10 hari bahkan 2-3 hari, dia mulai itu lari kepada magfirah. Sedikit. Lihat masjid-masjid awalnya penuh membludak semua, tidak nampung, tapi sekarang sudah tinggal berapa baris. Apalagi yang dinamakan di sini haram menyentuh api neraka kepada orang yang berpuasa. Nah, dan artinya bahwasannya di sini lebih seleksi lagi, lebih menang lagi. Maka itulah tadi yang saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 86. Silakan buka. Ya, kalau kita ingin meraih Lailatul Qadar, salah satunya itu motivasinya. Ya, kalau kita ingin lulus dari puasa ini, salah satunya itu yang diamalkan. Karena kenapa? Rahasia itu sebenarnya biasanya jarang disampaikan. Kalau yang umum disampaikan, tetapi kalau rahasia yang bentuknya sir itu dirahasiakan. Tetapi pada kesempatan kali ini, makanya daripada itu kita yuk sama-sama kita memohon kepada Allah
Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini teh harusnya udah maghrib 5.6 kan ya? Hah? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika artartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.